Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mengetahui matematika. Nah, jadi jangan remehkan matematika ya. Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Belajar matematika sejak dini. Kita lihat pembahasannya. Studi yang dipimpin oleh Dr. Elizabeth S. Polk di Harvard University menunjukkan bahwa pada usia 6 bulan bayi bisa memperkirakan suatu jumlah secara visual. Yang kedua, bayi itu bisa mengenali perbedaan antara dua representasi angka. Yang ketiga, bayi juga yang lebih memperhatikan angka pada usia muda cenderung tidak mengalami kesulitan belajar matematika ketika mereka masuk sekolah. Nah, dalam 2 tahun pertama, si bayi tersebut belajar keterampilan matematika untuk mengasah kemampuan indera dan estimasi mereka. Sementara mereka belajar berjalan dan berbicara, para bayi mulai menerapkan kata-kata pada suatu konsep matematika sederhana yang telah mereka sadari. Jadi, belajar matematika sejak dini itu penting ya. Kita lihat kelanjutannya. Mendorong bayi dan membantu mereka memunculkan minat dalam angka terbukti bermanfaat loh. Pada tahun 1980, Dr. Anna Hallamherd dari Philadelphia menemukan bahwa anak-anak yang menerima lebih banyak perhatian di rumah secara umum memiliki IQ yang lebih tinggi. Manfaat perkembangan dari diperkenalkannya angka kepada anak-anak sama persis dengan manfaat perkembangan dari diperkenalkannya konsep matematika seperti geometri dan aritmatika kepada anak-anak. Di sini yang perlu kita garis bawahi yaitu anak yang menerima lebih banyak perhatian di rumah secara umum memiliki IQ yang lebih tinggi. Nah, jadi penting sekali belajar matematika sejak dini. Nah, itu poin yang pertama. Kita masuk poin yang kedua, pentingnya penemuan angka untuk anak-anak. Nah, pembahasannya di sini, penguasaan gagasan yang dipelajari di sekolah dasar akan mengurangi kesulitan dalam matematika di jenjang yang lebih tinggi. Pelajaran matematika mendorong anak-anak untuk berpikir secara logis dan mengembangkan keterampilan bernalar yang akan bermanfaat sepanjang kehidupan dewasa mereka. Aritmatika mental sama pentingnya dengan memungkinkan anak-anak untuk membentuk hubungan antar angka dan memahami cara kerjanya. Menurut laporan resmi, 25% dari populasi anak gagal memahami dasar-dasar matematika di akhir sekolah dasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyesuaikan pengajaran dengan usia setiap siswa dan memberikan dukungan akademik yang mereka butuhkan untuk mengembangkan keterampilan belajar yang tepat. Nah, matematika bisa terlihat abstrak dan terlalu rumit ketika tidak ada kaitannya dengan penggunaannya di dunia nyata, benar saja. Dan inilah asal muasal dari banyak masalah pemahaman. Tapi yakinlah bahwa sebagai orang tua sangat mendukung anaknya dalam pendidikan matematika agar pendidikan matematika mereka itu terlihat menjadi mudah. Ingatlah bahwa contoh nyata pengaplikasian matematika dalam kehidupan nyata akan membantu anak dalam memahami suatu topik melalui visualisasi yang juga akan membantu mereka mengingat apa yang telah mereka pelajari. Nah, jadi pentingnya penemuan angka untuk anak itu salah satu poin yang kita bahas di sini. Oke, jadi sangat penting sekali untuk mengetahui matematika tersebut sejak kecil. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga. Mengapa matematika penting dalam keuangan? Wow, menarik sekali pembahasannya. Di sini, para siswa menghela nafas lega begitu mereka lulus. Benar saja, melambaikan tangan perpisahan dengan pelajaran matematika. Wow, namun kenyataannya tidak ada yang pernah benar-benar lepas dari matematika sepanjang hidupmu, bahkan jika kamu tidak menggunakan trigonometri pun, persamaan diferensial juga atau fraksi dalam kehidupan sehari-hari. Matematika akan selalu ada, khususnya ketika menyangkut penganggaran. Nah,
Tentu saja, ada perangkat lunak yang tersedia untuk membantumu dalam hal ini. Tetapi bahkan dalam lembar lajur Excel pun, jika kamu tidak tahu cara membuat rumus, kamu tidak akan bisa mahir, iya kan? Nah, jadi ada di manakah manfaat matematika dalam aspek kehidupan orang dewasa? Oke, kelanjutannya. Yang ada 4 poin di sini. Yang pertama, penganggaran sehari-hari. Mengetahui cara merencanakan pengeluaranmu di awal dan membuat keputusan tentang pembelanjaan dan penghematan uangmu. Nah, jadi kalau kita mengetahui matematika, uang kita jadi hemat. Itu salah satu manfaatnya. Kita bisa mengatur penganggaran kita, pengeluaran dan pemasukan kita sehari-hari. Poin yang kedua, yaitu proyek keuangan jangka panjang, seperti mengambil pinjaman atau membeli properti yang mengharuskan kamu membandingkan dan merencanakan masa depan. Yang ketiga, pajak. Mengisi laporan pajakmu dengan benar sangatlah penting. Mampu melacak penghasilanmu dapat membantumu mengetahui berapa banyak pajak yang harus kamu bayar dan berapa banyak yang berhak kamu miliki. Nah, yang keempat, memulai bisnis. Setiap pengusaha harus memiliki keterampilan khusus seperti penganggaran dan memperkirakan untuk dapat mengelola bisnis mereka dengan memadai. Poin yang kelima, yaitu memahami ekonomi global. Ada yang bilang bahwa uang membuat dunia berputar, beasiswa, keuangan, kebijakan, ekonomi, dan sebagainya. Di balik layar kerja keuangan masyarakat, nah kitalah orang-orang yang menggunakan matematika ini yang merencanakan dan menganalisisnya. Oke, jadi matematika itu penting banget dalam keuangan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, bagaimana matematika bisa membantu dalam mengelola uang? Nah, faktanya, menjadi mahir dalam matematika dapat membantumu dalam memahami pendapatan dan pengeluaran. Mampu memahami alur perputaran uang bisa menenangkan pikiranmu dan bisa membuatmu tahu ketika ada masalah. Dengan pengetahuan matematika yang baik, kamu bisa melacak dan meminimalkan risiko masalah keuangan. Wow, jadi kalau seandainya kita memiliki kemampuan matematika yang baik, kita bisa mengelola uang kita agar kita tidak boros dalam pengeluaran. Nah, jadi bisa berhemat untuk masa depan. Oke, itu poin yang keempat. Nah, jadi penting sekali ya untuk mengetahui matematika minimal tingkat dasar. Minimal dasar matematika itu kita tahu. Nah, poin yang terakhir, yang kelima, yaitu bahkan nih beberapa aspek olahraga mengandalkan matematika. Wow, kok bisa ya? Kita lihat pembahasannya. Nah, bahkan olahraga pun bergantung pada matematika, entah itu olahraga amatir maupun elit. Matematika bisa membuat perbedaan dalam hal peningkatan kinerja. Ketika matematika dan teknologi baru memungkinkan pengembangan alat analisis kinerja baru, atlet dapat memfokuskan pelatihan mereka pada poin-poin khusus untuk kemajuan. Dalam olahraga tingkat profesional dan elit, alat analisis kinerja memungkinkan ratusan aspek data dianalisis secara langsung, termasuk detak jantung, kekuatan otot, posisi di lapangan, kecepatan, tingkat kelelahan. Nah, itu semua dipakai menggunakan alat. Nah, alat tersebut dibuat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan matematika. Nah, apa salah satu alatnya nih? Contohnya adalah sport tracker, yaitu alat untuk pemantau aktivitas. Dapat ditemukan di kaos, topi, dan bahkan raket. Performa seorang atlet dianalisis secara ilmiah, sehingga mereka bisa mendapatkan rekomendasi pelatihan yang dipersonalisasi. Jenis analisis ini dapat membantu atlet untuk yang pertama, bisa maju beberapa sentimeter lebih jauh. Yang kedua, menghindari cedera. Yang ketiga, bisa mengoptimalkan masa pemulihan. Yang keempat, bisa meningkatkan teknik. Nah, dengan alat tersebut, olahraga kita bisa menjadi efisien. Nah, oke. Jadi olahraga pun sangat penting. Kita harus mengetahui matematika juga dalam olahraga tersebut. Nah, inilah 5 hal atau 5 poin pentingnya kita untuk mengetahui matematika. Sekali lagi di sini, jangan takut belajar matematika, jangan bosan belajar matematika, karena
kita itu sangat membutuhkan matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.